Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Tahir dengan NIM 22130013. Kelas B, Program Studi Teknik Informatika Diploma 3. Di sini saya akan membuat video atau review video tentang layanan keamanan atau aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna smartphone untuk menjaga informasi atau data mereka seperti profil, akun, dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Proton-Mail. Sebelum kita membahas fitur-fitur atau kesalahan yang sering terjadi atau tujuan dan fungsi layanan Proton-Mail, terlebih dahulu kita akan membahas pendahuluan layanan Proton-Mail. Pendahuluan layanan Proton-Mail adalah layanan email yang mengutamakan privasi dan keamanan pengguna, berbeda dengan email yang lainnya. Proton-Mail memungkinkan enskripsi end-to-end sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Ini memastikan bahwa bukan Proton-Mail yang tidak hanya dapat mengakses konten email dari pengguna. Dengan antarmuka yang sederhana dan interaktif, Proton-Mail memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima email dengan mudah tanpa khawatir. Dan pengumpulan data pribadi, layanan ini juga menawarkan fitur yang unik seperti pengatur dan kadaluarsa untuk pesan yang meningkatkan kontrol pengguna dan komunikasi mereka. Proton-Mail didukung oleh komitmen untuk melindungi privasi. Proton-Mail juga berpotensi tanpa iklan. Sebagai platform yang berfokus pada transparansi, Proton-Mail telah menjadi pilihan populer bagi individu atau organisasi yang mendukung dan privasi mereka. Di dunia digital saat ini menawarkan pengalaman email yang terpercaya. Manfaat dari Proton-Mail ini adalah 1. Menjaga privasi. Proton-Mail juga menjaga privasi atau menggunakan enskripsi end-to-end yang memastikan hanya pengirim dan pengguna yang dapat membaca pesan mereka atau menjaga privasi komunikasi mereka. Manfaat yang kedua itu manfaat keamanan data yang tinggi. Data tidak mengumpul atau data tidak menyimpan data pribadi. Proton-Mail melindungi informasi pengguna dan akses yang tidak sah atau kebocoran data. Yang berikut, yang ketiga itu pengalaman penggunaan yang interaktif, antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna baru mengelola email tersebut tanpa kesulitan. Yang berikut itu fitur keamanan yang tambahan. Di dalam Proton-Mail juga ada fitur tambahan, yaitu Authentication 2 faktor atau 2FA dan mode rahasia yang memberikan lapisan perlindungan eksternal untuk mencegah akses yang tidak sah dan mengontrol informasi yang dibagikan. Yang berikut adalah akses yang dibagikan perangkat. Proton-Mail dapat melalui desktop atau aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mengelola email mereka kapan saja dan di mana saja. Yang berikut adalah tampilan iklan yang mengganggu. Di layanan Proton-Mail ini, layanan ini berpotensi tanpa iklan, memberikan pengalaman yang bersih dan tidak terganggu oleh promosi-promosi yang tidak relevan. Yang berikut itu penyimpanan aman untuk lampiran atau untuk email yang masuk. Tampilan email yang terenskripsi terjaga keamanan file yang dilampirkan dan dikirim oleh pengguna atau itu dapat mencegah kebocoran informasi sensitif. Proton-Mail itu menjaga data kita. Nah, kita masuk yang ke berikut itu tuh kesalahan yang sering terjadi pada saat penggunaan Proton-Mail. Kesalahan yang sering terjadi itu kemungkinan yang pertama sering
phishing. Phishing itu pengguna proton-mail masih rentang terhadap serangan phishing, di mana penyerangan mencoba menipu pengguna agar memberi informasi atau memberi data mereka melalui email palsu yang tidak sah. Kesalahan yang berikut itu kesalahan konfigurasi. Pengatur keamanan yang tidak tepat meningkatkan risiko akses yang tidak sah ke akun. Serangan yang berikut itu protein forger. Itu memungkinkan pengguna dengan kata sandi yang lebih masih mudah dengan menjadikan target sasaran protein forger. Masalah yang selanjutnya itu keterbatasan enskripsi. Enskripsi end-to-end yang hanya berlaku untuk email yang dikirim atau pengguna baru. Email yang dikirim yang pendek lalu tidak terenskripsi hanya bisa menjadi risiko dan informasi sensitif. Kebocoran data akibat kesalahan pengguna. Di sini juga bisa kebocoran data pada pengguna. Pengguna memungkinkan secara tidak sengaja mengupload informasi pribadinya dengan email atau melampirkan file sensitif yang dapat mengakibatkan kebocoran data mereka sendiri. Kesalahan yang berikut itu ketergantungan server. Meskipun proton-mail memiliki keamanan yang cukup kuat, data tetap disimpan di server. Jika ada kerentangan di server atau kesalahan di server, tetapi tidak diusaha untuk mencegah atau menghalangi agar data itu tidak hilang atau tidak kebocoran, server itu pasti punya potensi yang aksesnya tidak sah juga. Pengguna versi using itu pengguna yang tidak memperbaharui aplikasi atau perangkat lunak di versi terbaru yang menghadapi risiko keamanan karena sering memunculkan perbaikan terhadap kerentangan. Masuk yang berikut itu tujuan dari layanan proton-mail. Layanan proton-mail itu dapat melindungi privasi pengguna. Proton-mail juga bertujuan untuk memberi platform komunikasi yang aman dan pribadi dengan enskripsi end-to-end yang memastikan layanan pengiriman dan penerimaan yang dapat membaca pesan itu hanya dari pengirim dan penerima pesan yang dapat membaca pesan mereka sendiri. Tujuan yang berikut itu tuh memberi pengalaman pengguna yang interaktif. Proton-mail juga berusaha menciptakan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna yang sederhana dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna dari berbagai layar belakang atau berbagai platform. Yang berikut itu mendukung transparansi dan kepercayaan. Proton-mail juga berkomunikasi dan berpartisipasi secara transpercaya, memberikan pengguna pemahaman yang jelas terhadap layanan mereka, bahwa bagaimana tentang bagaimana data mereka dilindungi dan dikelola. Yang berikut itu penyediaan fitur keamanan tambahan. Dengan fitur seperti ini, antusiasis 2 faktor, mode rahasia, dan autentikasi. Proton-mail juga bertujuan untuk memberikan lapisan tambahan perlindungan untuk komunikasi penggunaan mereka. Kita masuk yang berikut itu manfaat dari penggunaan proton-mail ini. Yang pertama manfaatnya itu memiliki enskripsi end-to-end, privasi maksimal, hanya pengirim dan pengguna yang dapat membaca email. Mereka juga menjaga konten komunikasi tetap rahasia. Perlindungan dari penyebabnya itu mereka proton-mail itu melindungi email dari pengawasan pihak ketiga dan serangan cyber. Manfaat yang berikut itu
autentikasi dua faktor, seperti di atas penjelasan tadi sebelumnya 2FA. Itu keamanan tambahan menjaga akses tidak sah ke akun yang memungkinkan kata sandi untuk sandi dicuri atau kebocoran data. Pengawasan akun memberikan lapisan perlindungan eksternal untuk email atau pengguna baru. Yang berikut, yang ketiga, pesan. Penggunaan dapat mengatur waktu kadaluarsa untuk email atau pencegahan penerimaan merusak pesan. Itu yang berikut, pengaturan penyimpanan yang fleksibel. Organisasi yang efisiensi, penggunaan dapat membuat folder dan label seperti folder dan label untuk mengelola email yang dengan lebih baik, menyimpan email dengan aman, mendukung pencarian dan akses email yang penting. Di sini saya sedikit akan membahas fitur-fitur yang ada pada dalam Proton Mail ini. Di sini ada fitur pesan baru. Di dalam pesan baru ada yang namanya kontak masuk, draft, terkini, dibintangi, layanan, folder, dan label. Nah, di sini ada fitur yang namanya kontak masuk. Kontak masuk itu fungsinya tempat di mana semua email yang diterima dari pengirim lainnya akan muncul di sini. Ini adalah folder utama untuk melihat dan berinteraksi dengan pengguna email yang masuk. Fitur yang berikut itu fitur draft. Fitur draft itu fitur yang menyimpan email yang sedang Anda tuliskan tetapi belum dikirim. Fitur draft ini memungkinkan Anda untuk kembali dan menyelesaikan atau mengedit email untuk mengirim. Ini fiturnya untuk sebuah folder untuk menyimpan data yang kita mau kirim ke pengguna. Fitur yang berikut itu fitur terkirim. Fitur terkirim ini menyimpan email yang sedang Anda tulis. Fitur yang berikut itu terkirim. Nah, terkirim ini fitur yang menyimpan salinan dari semua email yang telah terkirim. Ini juga berguna untuk mencari komunikasi dan memastikan bahwa email yang Anda buat atau yang Anda kirimkan itu sudah terkirim. Fungsi yang berikut itu fungsi dibintangi. Nah, fungsi dibintangi ini juga menyediakan cara untuk menandai email penting atau lebih mudah ditemukan di antara banyak email. Email penting itu misalnya ada email yang sangat-sangat penting, bisa disimpan di dalam sini atau bisa membintangi supaya mudah untuk dicari. Fitur yang berikut adalah fitur di dalam sini arsipan seperti draft. Di sini semua file-file atau konten masuk bisa di dalam sini. Ada fitur spam, sampah, dan semua surat. Di sini. Fitur yang berikut itu fitur label. Label ini mirip dengan folder yang di atas ini, tetapi dengan fleksibel lebih. Email dapat memberi beberapa label dengan fleksibel lebih untuk mengorganisasi, mengontrol, mengkategorikan label memungkinkan pengguna untuk mengelola email dengan cara yang lebih dinamis dan melindungi data mereka serta memudahkan pencarian data dan pengorganisasian. Yang berikut itu di dalam folder tadi ada yang namanya di dalam lainnya tadi itu ada yang namanya spam. Spam itu folder spam. Itu tuh folder penyimpanan email yang dianggap spam atau tidak diinginkan. Proton Mail menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi dan memfilter email yang tidak memungkinkan relevan atau berpotensi bahaya di sini.
fiturnya spam. Itu dia bisa mengidentifikasi email yang masuk ini apakah berbahaya atau tidak. Yang berikut itu sampah. Fungsi yang terakhir itu sampah. Di sini sampah itu fungsinya itu untuk menyimpan email yang telah dihapus. Pengguna dapat memulihkan email dari folder ini sebelum dihapus secara permanen. Itu video dari penjelasan saya mengenai ProtoMail. Semoga video ini dapat membantu saya dalam menambahkan nilai UTS saya. Terima kasih banyak.